Puji Tuhan, kita akan mulai doa bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Betapa hati kami limpah dengan syukur Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kenyibaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini kami menyatukan hati kami, sujud berdoa di hadapan-Mu berseru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sucikan layakkan hati kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah setiap jiwa kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Glory bagi namamu. Haleluya. 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 Kami rindu kuasa-Mu Tuhan, memenuhi setiap hidup kami. Curahkanlah kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau Allah yang setia, Bapa yang sungguh baik. Kami sembah nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. 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 Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami di hidup bagi Engkau Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air Tuhan, demikianlah setiap hidup kami Tuhan di hadapan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu selalu memenuhi setiap kehidupan kami. Kami rindu kuasa-Mu selalu memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Terimalah pujian pengagungan kami ini Tuhan di hadapan Tuhan. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali pada pagi hari ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau yang memakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap perkataan firman yang keluar Tuhan boleh berasal dari Tuhan dan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi penuntun kami Tuhan dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami boleh ditaburi benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kembali pagi hari ini kita bersama-sama di dalam persekutuan doa pagi dan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dia menyertai setiap kehidupan kita sampai pada hari ini sehingga kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Kembali kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan masih dengan tema tentang Roh Kudus. Seperti yang kita sudah pelajari
beberapa waktu ini bagaimana Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah membiarkan setiap orang percaya berjalan sendiri. Dia Allah tidak pernah membiarkan setiap kita berjalan sendiri di dalam menjalani hari-hari ini, sehingga kita tahu bahwa Dia Allah menyertai kita, memimpin kita, mengajar, menjadi mitra bagi kita. Kita tahu bahwa Dia benar-benar Allah yang begitu mengasihi setiap orang yang percaya, sehingga dituntun untuk senantiasa di dalam kebenarannya. Kembali kita melihat tentang Roh Kudus di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kebenaran Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana kita disertai Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus bagi setiap kita. Dikatakan bahwa di dalam hal berdoa pun kita dituntun oleh Roh Kudus. Kadang-kadang setiap orang percaya, atau mungkin kadang-kadang kita sendiri di dalam menjalani hari-hari kita, terkadang mungkin kita mengalami satu titik di mana kita bahkan di dalam kita berdoa pun untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati kita pun kadang begitu sulit. Dan disinilah Roh sendiri berdoa untuk kita, menyampaikan keluhan-keluhan yang kita sendiri sulit untuk mengucapkannya. Yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu harus apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita minta kepada Tuhan. Mungkin kita pernah melihat orang ketika dia menyembah Tuhan, dia mungkin dia tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Dia hanya menyembah kepada Tuhan dan dengan hati yang mungkin sedang di dalam momen yang dia tidak bisa lagi untuk mengatakan apa-apa. Tapi di sini dikatakan bahwa di sini juga Roh menolong, Roh membantu dalam berdoa untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang mungkin tidak terucapkan. Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Senantiasa dipimpin oleh Tuhan di dalam menjalani hari-hari, bahkan di dalam berdoa, di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Roh Kudus sangat memiliki peran yang luar biasa bagi setiap kita orang percaya. Maka di ayat yang ke-28, ayat yang kita sering kali dengarkan, dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita diingatkan bahwa ternyata dalam segala hal di dalam kehidupan kita Allah turut bekerja, baik di dalam kita mungkin menghadapi situasi-situasi yang sulit di dalam hidup, atau mungkin dalam hal kita mengambil keputusan, di dalam hal kita menjalani hari-hari dalam segala aspek hidup. Dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Dengan kasat mata mungkin secara mata jasmani kita tidak lihat, tapi kita tahu bahwa Allah yang hadir dalam kehidupan kita, Allah yang memenuhi kita, kehidupan kita dengan Roh-Nya yang kudus, Dia menyertai kita. Bahkan Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
mereka yang mengasihi Dia. Kita belajar bahwa bagaimana Allah menolong kita. Kalau kita melihat kembali bagaimana Allah menyertai kehidupan para rasul, pelayanan para rasul. Pernah ada satu kisah di dalam Kisah Rasul pasal 10, bagaimana Petrus dipimpin Tuhan untuk berdoa dan menyampaikan firman untuk seorang bernama Cornelius. Dia adalah orang yang baik. Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang saleh, dia orang yang berdoa kepada Allah, tapi dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksudnya dia belum mendengar tentang Injil, sehingga Tuhan secara khusus memimpin Petrus untuk di sana dia harus berjumpa dan menyampaikan firman Tuhan, dan Allah mengaruniakan Roh Kudus. Allah mengaruniakan firman-Nya kepada Cornelius dan keluarganya, sehingga mereka sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Allah memimpin dalam hal, atau Allah memimpin sedetail itu. Allah menyertai dan Allah memberikan roh-Nya. Allah memberikan segala yang terbaik dengan begitu detail cara Allah mengatur segala sesuatu, sehingga kalau kita belajar tentang bagaimana Allah turut bekerja dalam segala perkara, benar-benar Allah bekerja di dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Kita belajar dari bagaimana Ia bekerja, Dia turut bekerja memimpin pelayanan dari para rasul pada saat itu, dan dengan hal yang sampai sedetail itu pun Tuhan mengatur. Dia turut bekerja di dalam segala perkara. Di dalam kehidupan kita pun, biarlah ini menjadi satu hal yang menjadikan kita ingat terus, atau menjadikan kita senantiasa menyadari bahwa di dalam kehidupan kita pun Allah turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Kita sering mendengar ayat ini yang seringkali disampaikan, seringkali menjadi dikotbahkan kepada kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara, yaitu melalui Roh-Nya yang kudus yang menyertai kita. Mungkin kadang-kadang kita dalam melakukan hal yang salah, kita diingatkan. Di dalam ketika kita menjadi lemah, Dia menguatkan kita, menjadikan kita pribadi yang kuat kembali, yang teguh lagi di dalam Tuhan. Kita selalu diperlengkapi, kita selalu dipersiapkan untuk menjadi orang percaya yang kuat menghadapi situasi dunia. Kita disertai dengan luar biasa, kita disertai dengan segala yang terbaik oleh Tuhan. Maka selalu kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri di dalam kita menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka itu menjadi keputusan yang tepat dalam setiap kehidupan kita. Karena ternyata dalam segala hal di hidup ini kita senantiasa membutuhkan Tuhan, kita senantiasa membutuhkan pertolongan-Nya di dalam kehidupan kita. Senantiasa kita butuhkan kekuatan, senantiasa kita membutuhkan penolong di dalam kehidupan ini, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya ketika Tuhan meminta kita untuk kita hidup sesuai dengan perintah-Nya, kita diberikan perlengkapan, kita dipersiapkan, kita diberikan kemampuan untuk melakukannya, sehingga kita tahu bahwa ketika kita berhasil atau ketika kita bisa menjalani hari-hari senantiasa dalam kebenaran firman Tuhan, kita tahu itu semua adalah pertolongan daripada Allah. Bukti bahwa Allah menyertai kita, bukti bahwa dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka kalau kita membaca ayat ini, Allah turut bekerja dalam segala perkara, mari sama-sama kita merenungkan hal ini, bahwa ingat bahwa dalam segala perkara Allah memperhatikan semuanya. Tidak hanya sekedar memperhatikan, bahkan Allah turut bekerja. Kadang-kadang kita mengalami hal yang mungkin kita tidak pikirkan, sehingga membuat kita bertanya-tanya, kok bisa begini ya, kok bisa begini ya. Kadang-kadang itu hal yang kita memang tidak pernah terpikirkan, tapi bukti bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita.
mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sama seperti beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Paulus dan Barnabas, di mana Tuhan mengarahkan tempat pelayanan mereka kepada tempat yang mungkin mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Mereka berniat pergi ke satu tempat, tapi Tuhan arahkan mereka untuk pergi ke tempat yang lain. Jadi bukti bahwa Allah benar-benar turut bekerja. Allah mengatur segala sesuatunya, semuanya untuk mendatangkan kebaikan dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bahwa ketika kita berdoa, ini pentingnya dalam ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan segenap hati, berdoa dengan sungguh-sungguh, di mana kita melihat bahwa kita berdoa penuh dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, maka ini akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Roh membantu kita, Roh menolong kita di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Penting sekali di dalam kita ketika menyembah Tuhan, kita menyembah dengan sungguh-sungguh, menyembah dengan segenap hati. Yang pasti ketika kita mengambil keputusan menjadi orang percaya, memimpin Allah, memimpin kehidupan kita, pasti akan juga ada tantangan yang kita harus hadapi, tapi kita selalu dikuatkan, kita selalu dimampukan oleh Allah, sebab Dia Allah yang terus bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita. Di nama Tuhan kita mau sama-sama menaikkan pujian yang tadi refnya bagian. Pertolongan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar senantiasa kami mengingat, kami menyadari selalu bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala perkara di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang memberi diri kami untuk dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Tuhan yang terus kuatkan kami, mampukan kami, berikan kekuatan yang baru, sehingga Tuhan kami boleh menjalani hari-hari kami senantiasa dalam pertolongan Tuhan. Pekerjaan usaha kami, Tuhan memberkati semuanya. Biar Tuhan kami boleh merasakan Kau Allah yang beserta dengan kami, menguatkan, memampukan, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan akhiri persekutuan doa pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.